Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Solihin, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Kegiatan yang saya lakukan adalah berbagi pengalaman dan berbagi konsep tentang budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa atas pertenannya pada hari ini kita berkumpul di ruangan kelas dalam rangka kegiatan diseminasi seminar penerapan budaya positif di sekolah. Tapi sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sholawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, pada sahabat dan juga kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungannya. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati pada kesempatan ini yaitu Bapak Muhammad Solihin SPD selaku guru yang kapasitas dalam hal ini masuk ke dalam kapasitas guru calon penggerak, dan akan menyampaikan nanti materi lebih lanjut. Tidak lupa juga kepada Bapak Ibu guru SDN 1 utamanya Kecamatan Sukarsari Kabupaten Purwakarta yang pada hari ini sudah senantiasa menghadiri kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Pada kesempatan ini saya hanya bisa membuka apapun nanti hasilnya supaya bisa diserap baik oleh guru kelas maupun guru bidang studi. Itu rupanya. Sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru beserta Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, perkenankan saya akan menyampaikan seminar penerapan budaya positif di sekolah. Ini merupakan salah satu agenda atau kegiatan yang harus saya lakukan untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang kegiatan yang dilakukan oleh guru penggerak. Nah, ini ada pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Pertanyaan pemantik yaitu, apakah kita setuju ya dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Setuju. Setuju? Setuju. Setuju. Boleh. Yang kedua, WB setuju tidak? Tidak. Nanti nggak apa-apa. Setuju boleh, tidak boleh. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Itu sarayana. Setuju ya Pak Mus? Oke. Contohnya budak berprestasi atau nilainya halus. Mana? Kamu bagus, kamu pintar, silakan pulang pertama. Nah, tanya contohnya gitu. Nah, yang bisa boleh pulang.
Ya, yang bisa boleh pulang. Setuju tidak kalau gitu? Setuju. Ya, betul. Ada setuju, ada yang tidak, gitu ya. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang budaya positif. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol, dan terakhir tentang penerapan segitiga restitusi. Bahas satu-satu ya. Materi pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini katanya menurut para ahli yang sebenarnya seperti ini, bahwa katanya ilusi. Nah, ilusi itu apa ya ilusi? Hayalan, bayangan, halusinasi seperti itu ya. Guru mengontrol murid. Itu bohong sebenarnya. Padahal murid tidak merasa terkontrol oleh guru. Itu menurut para ahli. Ya, kita mah hanya oh iya, ilusi. Itu kan yang kita pahami, oh, saya mengontrol murid, itu hanya ilusi kan. Yang kedua, ilusi juga katanya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi ya. Jadi ketika kita mengkritik orang atau mengkritik pimpinan, mengkritik teman, apakah dia akan sadar? Belum tentu ya, berdasarkan ini. Yang ketiga, ilusi juga katanya, hayalan lah, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya penguatan positifnya memberi pujian, oh kamu hebat, ya. Padahal kita sering lakukan ya, saya juga sering. Tapi itu katanya ilusi dan tidak bermanfaat, kurang bermanfaat katanya. Yang terakhir ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi bohong lah gitu ya. Nah, tentang disiplin positif kita mulai dari teori kontrol yang tadi. Terus ada yang kedua semua perilaku memiliki tujuan ya. Tujuannya yaitu untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini karena apa? Tumbuhnya atau timbulnya motivasi kekuatan intrinsik di luar teman. Jadi ngaldai ngelakukan belajar pintar, rajin, belajar sebut, getol, gara-gara hanya ini. Imbalan cara hukuman. Kamu motivasinya intrinsik. Aya anu alus mana ieu tah untuk menghargai diri sendiri. Nyata naon kadieuna motivasina diri sorangan. Oh, penting belajar teh. Oh, penting menerapkan disiplin itu. Nah, ini untuk menghargai diri sendiri. Karena apa? Karena ada nilai-nilai kebajikan universal. Nantinya diterapkan melalui program atau keyakinan kelas. Diterapkan melalui keyakinan kelas, ya. Nanti kita bahas satu persatu. Selanjutnya termasuk 5 posisi kontrol, ya, 5 posisi kontrol seorang guru. Nanti kita bahas termasuk sampai ke penerapan segitiga restitusi. Ada juga 5 kebutuhan dasar manusia. Kita bahas satu-satu. Nah, mengapa kita harus disiplin? Kita harus tahu dulu apa arti disiplin. Berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi arti secara etimologi yaitu belajar, disiplin itu. Jadi belajar, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ya, kita lanjutkan. Namun dalam budaya kita, nih kelemahan kita ya, kesalahan kita. Makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Gitu kan? Kita mah selalu gitu sama siswa.
kamu harus rajin, kamu harus mengerjakan, contohnya. Padahal kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ke arah sininya kurang. Makanya timbullah rasa takut, timbullah ingin dihargai seperti itu. Nah, apa nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita itu? Ada pada profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan, terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini yang harus dicapai oleh murid-murid kita. Yang kedua, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang metode teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Ini istilah-istilah yang mungkin sudah didengar atau mungkin juga baru kita dengar ya. Nah, teori motivasi perilaku manusia, ini kalimatnya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini ketika kita atau siswa menerapkan hal seperti ini, motivasinya itu tumbuhnya bukan diri sendiri, tetapi tumbuh karena apa? Takut, dihukum gitu ya. Motivasinya eksternal di luar, termasuk yang ini. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi hanya ingin mendapatkan piala, contohnya ingin mendapatkan pujian. Jadi itu tidak dari diri sendiri, tetapi lebih ke ingin mendapatkan sesuatu eksternal. Nah, beda dengan ini. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya lakukannya atau melakukannya. Saya contohnya masuk kelas tepat waktu karena saya ingin menghargai diri sendiri, menghargai waktu. Nah, itu adalah yang tepat. Ketika siswa atau murid menerapkan pola disiplin seperti itu, maka akan tumbuh karakter kuat pada murid. Karena itu tumbuh dari motivasi sendiri, bukan berdasarkan dorongan dari luar. Nah, ini yang menjadi tokoh yang sekarang menjadi panutan penyelenggaraan kurikulum merdeka. Kata Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, mengelola diri sendiri, mengelola hawa nafsunya sendiri. Nah, itu merdeka. Merdeka artinya bukan hanya terlepas dari perintah, oh saya bebas, tidak, tetapi dia juga bisa mengontrol dan mengelola dirinya sendiri. Nah, sekarang pada teori restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi murid akan lebih kuat karakternya ketika apa? Mereka meyakini bahwa kondisi tersebut tidak baik. Ya, ini proses atau restitusi yang harus kita lakukan sebagai guru. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi dipandu, diajarkan, dituntun oleh guru sehingga murid menemukan kesalahan, apa yang harus diperbaiki. Dan itu proses restitusi yang baik. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Ya, yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Terus yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid merasa tidak disalahkan, gitu ya. Tujuan dari restitusi, murid menyadari sendiri kesalahannya,
murid menyadari tentang apa yang telah diperbuatnya. Dia tumbuh dalam dirinya untuk memperbaikinya. Motivasi tersendiri. Itu adalah kegiatan restitusi yang harus kita laksanakan. Yang ketiga, materi yang akan kita bahas tentang keyakinan kelas, ya. Pasti ini kalimat baru di benak kita atau di pemikiran kita tentang ada keyakinan kelas, yakin kepada kelas atau gimana nih? Nah, ya. Sebenarnya keyakinan kelas itu mirip dengan tata tertib kelas, ya. Yang bedanya apa? Coba siapa yang bisa menjawab? Bedanya peraturan atau tata tertib kelas dengan keyakinan kelas. Pak Wiki, coba jawab Pak Wiki. Keyakinan kelas dengan tata tertib kelas. Keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas kita itu yakin belajar dalam kelas. Iya, bagus. Terus kalau tata tertib peraturan yang telah disusun di sana. Sekolah. Iya. Yang harus dilakukan. Iya, mantap. Bagus. Bisa seperti itu, tapi kurang lengkap. Iya. Tapi oleh siapa? Oh. Ada yang mau lengkapi? Ada tidak? Tidak ada. Jadi lebih kalau peraturan atau tata tertib kelas yang membedakan itu yang menyusunnya. Kalau peraturan tata tertib biasanya murid tidak dilibatkan. Ayo, ini ada peraturan. Murid tidak dilibatkan, gitunya. Ongkos cina muridnya cina untuk rajin belajar, gitu ya, atau di dalam kelas harus tertib, tetapi muridnya tidak dilibatkan, gitu ya. Beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, murid yang menentukan, murid yang menyusun, tapi dengan arahan guru. Jadi tidak semena-mena. Murid ingin ini, ingin itu, tetapi berbenturan dengan ya nilai-nilai baik, justru jangan, ya, kita arahkan ke hal-hal yang lebih positif. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Menjaga, ya kan? Tujuannya menjaga, yakin, gitu kan? Yakin sebenarnya tidak ada peraturan pun kita pasti menggunakan helm karena kita yakin untuk menjaga keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M dan menjaga jarak, gitunya? Karena untuk menjaga kesehatan. Kenapa kita selalu menerapkannya? Karena yakin itu untuk mencegah. Jadi lebih ke hal keyakinan. Kalau kita sudah yakin, biasanya motivasinya tumbuhnya dari diri sendiri, bukan karena takut dihukum, betul, ya. Nah, budaya positif di lingkungan sekolah atau di luar sekolah, di masyarakat, ini mencakup tentang lingkungan yang positif. Lingkungan positif bisa diterapkan oleh keyakinan kelas. Keyakinan bisa tersusun dengan baik apabila peraturan kelas disepakati. Tadi dia kesepakatan kelas. Kalau sudah berbentuk keyakinan kelas, lahirlah kesepakatan kelas. Contoh tadi ya, kemarin ngobrol sama Ibu Susi, boleh nggak makan dulu di kelas ketika pembelajaran? Sepakati dengan murid. Ya, boleh, sekarang mah bebas, guru silakan. Ketika itu dianggap positif, silakan sepakati dengan murid. Gitu ya. Boleh tidak membawa minum ke kelas? Boleh, gitu ya. Asal sepakat dengan murid, gitu ya. Nanti laporan ke Bapak Kepala Sekolah tentang hal-hal menuntun atau menyusun keyakinan kelas. Nah, ini yang kedua, materi tentang dihukum oleh penghargaan. Katanya diberi penghargaan itu menurut para ahli dihukum. Apa alasannya? Penghargaan menurunkan kualitas. Betul tidak? Ketika diberi salah seorang penghargaan, kualitasnya yang lain akan berturun. Karena motivasinya yang lain, oh dia mah diberi penghargaan, saya mah tidak, jadi down.
Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi dia ingin diberi penghargaan karena mengharapkan sesuatu. Jadi kreativitasnya terhambat. Upami piala berarti terus ke kedang ya. Sebenarnya itu tidak boleh atau tidak baik, bukan tidak boleh. Tidak baik. Karena nanti di sini. Nih, di sini, Pak, penghargaan menghukum. Kenapa diberi penghargaan kok tapi menghukum? Karena apa coba? Termasuk pemberian ranking. Sebenarnya tidak baik. Yang merasa terhukum itu karena yang kita didik bukan satu orang, banyak, gitu ya. Yang merasa terhukum itu yang tidak dapat ranking. Oh, saya mah orang bodoh. Oh, saya mah nggak berhasil. Justru kayaknya malahan jadi motivasi nggak kalau di ranking itu. Kan gini soalnya Pakai ini, Pak. Soalnya gini kan sekarang misalkan yang berprestasi kan di situ ada istilah ada saran-saran yang di raport itu Ya. pertahankan ranking yang sudah bagus. Ya. Berarti akan mempertahankan prestasi yang sudah dicapai. Betul. Kemudian untuk yang lain yang prestasinya di bawah, tingkatkanlah prestasimu supaya lebih bagus lagi lah, gitulah seperti itu ya. Nah berarti ada di situ ada motivasi ya Pak, motivasi jadi yang udah bagus untuk mempertahankan, kemudian yang di bawah supaya lebih giat lagi untuk belajar mencapai prestasi seperti anak-anak yang sudah bagus begitu. Jadi justru istilahnya ada motivasi begitu, motivasi bersaing untuk mencapai yang terbaik begitu, bukan malah sebaliknya jadi leha-leha karena saya ini misalkan udah di bawah. Nah nanti kan kata orang tuanya pun begini kemungkinan di rumahnya, kamu sekarang nilainya misalkan rendah. Ya, nanti harus lebih lebih giat lagi belajar. Berarti itu salah satu motivasi untuk mencapai nilai atau prestasi yang lebih tinggi begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini tanggapan atau pertanyaan yang luar biasa ya. Siapa yang mau menanggapi? Ini pertanyaan Pak Bu, jawabannya ada pada materi yang sebelumnya saya sampaikan tentang motivasi. Bisa tidak dibaca? Motivasi dari anak tersebut apa coba? Tumbuh dari dirinya sendiri atau dari luar? Dari luar katanya Bang Bon. Ketika tumbuh motivasi dari luar, ingin sesuatu, contohnya ingin hadiah atau ingin pujian atau takut karena hukuman, itu cenderung tidak meningkatkan atau tidak menguatkan karakter menurut para ahli. Yang kita tanamkan sekarang yaitu tumbuhnya motivasi intrinsik. Jadi dia ingin berprestasi ya murni aja, ingin meningkatkan kualitas belajarnya, ingin meningkatkan kompetensinya. Jadi tidak mengharapkan sesuatu. Karena ketika kita atau murid belajar dengan giat, maka dia akan menghasilkan atau mencapai cita-citanya kelak. Dan itu yang menjadi harapan pembelajaran sekarang. Bisa saja memang kita masih menerapkan reward atau penghargaan seperti itu, tetapi imbasnya motivasi yang didapatkan oleh siswa itu lebih ke eksternal. Biasanya motivasi eksternal itu tidak kekal, hanya sementara. Ketika tidak ada penghargaan, motivasinya. Berarti kalau menurut agama itu pembelajar sekarang belajar untuk ikhlas, karena pembelajaran untuk menanamkan keikhlasan baik, karena datangnya dari dalam jiwa kita sendiri ya. Bahkan kan menurut agama juga kan seperti itu. Jadi kan istilahnya harus ikhlas. Tapi kadang-kadang untuk peserta didik untuk mencapai ikhlas itu kan tahapan-tahapan yang baik. Pertama berarti seperti anak
anak saya sendiri ya, untuk belajar sholat saja ya, itu harus istilahnya harus disuruh, terus istilahnya disinsirkan kan, itu apa tadi namanya motivasi ya, motivasi. Jadi kalau dibiarkan begitu saja, tidak ditakuti atau tidak dikasih reward, misalkan sok jajan tapi sholat heula, kan itu seperti reward. Betul ya. Nah jadi tahapan-tahapan untuk ikhlas ya dari itu dulu kemudian Pak, dari eksternal dulu Pak, tidak langsung. Kita juga bahkan kita sebagai orang tua tidak langsung ikhlas Pak, ada latihan-latihannya dulu seperti pergi ke masjid kan gitu. Jadi kadang-kadang karena sesuatu gitu kan, jadi tidak langsung ikhlas lah istilahnya seperti itu. Saya paham. Ya. Terima kasih Pak Mul. Betul, dalam ajaran agama ya kita harus berniat atau berbuat ikhlas dalam menuntut ilmu. Tadi dianalogikan atau dicontohkan dengan kegiatan mendidik siswa, mendidik anak sendiri ya. Ketika kita pemahaman seperti ini tidak bisa diterapkan, sebenarnya itu kembali ke kita. Ketika kita menyuruh anak, kita sudah menyepakati dulu belum dengan anak bagaimana cara membuat kesepakatan tadi. Ya kalau di kelas dibuat keyakinan kelas, kalau di rumah bisa jadi istilahnya dengan keyakinan rumah. Bagaimana cara membuat dan menyusunnya? Sebenarnya lebih ke ngobrol. Dede, apa yang kamu inginkan? Dede mau nggak masuk surga? Atau Dede sebaiknya apa? Gitu kan? Jadi ketika anak kita sudah, oh ya saya jam segini harus sholat, gitu ya. Oh ya saya jam segini harus mengaji. Emang itu tahapan yang sulit, tetapi alangkah baiknya konsep-konsep seperti ini diterapkan sejak dini. Karena apa? Untuk menumbuhkan, untuk menimbulkan motivasi tersendiri dalam dirinya. Ketika motivasi intrinsik sudah tertanam, maka karakternya akan kekal, tidak tergoyah oleh apapun, tidak tergoyah oleh reward, tidak tergoyah oleh hukuman. Ya, ketika kudu sholat kayak asup kayak digebukan ya kalau untuk sholat gitu ya. Nah, ketika ayahnya tidak ada, bisa jadi dia tidak sholat gitu karena takut, betul kan? Jadi tidak akan kekal kalau tadi didasari motivasinya dari luar, karena takut dan karena ingin penghargaan ya. Penghargaan mengurangi ketepatan, betul. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Tadi yang pintar, yang dapat ranking, yang belum, tungtungnya saling bully biasanya. Oh, saya mah ranking pertama. Oh, kamu mah belet, gitu kan? Jadi bully kan sedih. Kita lanjut. Nah, ini yang membedakan. Ketika kita membuat atau menyusun keyakinan kelas, maka yang tumbuh, yang peraturan yang harus diterapkan yaitu konsekuensi, bukan hukuman. Kalau hukuman biasanya tidak nyambung. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Padahal kesalahannya terlambat sekolah. Kok dihukumnya nulis 100 kali, memang hukuman. Jadi siswanya cenderung merasa bersalah dan sebagainya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, sama. Nah, yang ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi. Jelas kesalahannya, jelas yang harus diperbaikinya. Kertas anu dicoret-coret ganti deku kertas, seperti itu. Konsekuensi ini namanya. Nah, bedanya dengan ini. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Tidak disuruh push up. Tidak ada hubungannya. Bersihkan, gitu ya. Nah, ini bedanya hukuman dengan konsekuensi.
konsekuensi. Paling hoyong dicontohan Lanjut. nomor hiji ini Ya. kan hukuman. Seandainya misalkan ada siswa yang terlambat datang sekolah, nah apa kira-kira konsekuensi yang tepat bagi siswa yang terlambat tersebut supaya tidak dihukum? Konsekuensi ketika terlambat ke sekolah sebenarnya tidak ada, kan tujuannya untuk belajar Pak. Sebenarnya mau terlambat mau tidak, yang pertama arahkan dulu suruh belajar. Yang kedua bagaimana cara pemecahan masalahnya. Nanti saya akan jabarkan. Nanti ada langkah kita sebagai guru, yaitu melakukan restitusi segitiga. Jadi intinya kita ngobrol posisi kita sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai teman, nanti apakah sebagai manajer yang baik itu. Nanti jadi tetap masalah harus diselesaikan, tetapi jangan sampai menghukum. Harus timbul dari diri sendiri untuk berubahnya. Dengan cara apa? Ada penerapan restitusi, gitu ya. Jadi ketika langsung dihukum tidak sesuai dengan itu, maka itu akan berdampak buruk pada karakter murid tersebut. Kita bahas nanti Pak Mo ya, untuk masalah ini bisa diselesaikan di materi berikutnya. Siap. Nah, lanjut ke materi keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mengapa sih murid atau manusia seakan-akan dia tuh apa gitu ya, ingin kelihatan apa atau ingin apa seperti itu, atau di kelas yang lain mah fokus belajar, ini mah berleha-leha. Sebenarnya dia ingin apa? Nih, kita sebagai guru harus tahu kebutuhan dasar manusia. Yang lebih utama yaitu yang di tengah, kebutuhan bertahan hidup. Otomatis ketika nyawa terancam atau ada yang mengancam, pasti dia akan mempertahankan hidupnya. Termasuk yang kedua, membutuhkan penguasaan. Artinya penguasaan bukan sebagai ingin menguasai daerah, ingin menguasai wilayah, tetapi lebih menguasai kompetensi. Mungkin bisa saja, contoh saya tadi belajar tema 2 dengan siswa kelas 5, ada yang ngobrol atau ada yang tidak fokus. Memang materinya tentang IPA. Karena mungkin dia tidak suka dengan materi tersebut, sehingga dia ngobrol gitu ya. Karena apa? Dia butuh penguasaan. Dia ingin menguasai materi itu, tetapi dia tidak mau, sehingga dia tidak fokus. Seperti itu. Yang ketiga, kebutuhan dasar kebebasan. Jadi ketika belajar pun kita jangan memaksakan yang tidak disukai oleh anak, cenderung anak-anak kayak kita belajar terlalu mengekang tidak boleh. Jadi berikan kebebasan supaya tadi tujuan pembelajaran bisa bermanfaat atau bermakna bagi siswa. Yang keempat, butuh kesenangan, fun, ya. Ketika pembelajaran jangan guru saja yang senang, murid pun harus senang. Malah kata Ki Hajar Dewantara harus bahagia, ditambah lagi selamat, harus selamat. Yang terakhir, membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika tadi ya memuji salah seorang, saya mau tidak dipuji, jadi merasa tidak diterima dia. Sehingga apa? Turun ya potensi atau motivasinya. Nah ini untuk menerapkan tadi ya yang Pak Mu ajukan pertanyaan. Ada 5 posisi kontrol yang harus dilaksanakan oleh guru, tetapi ada yang lebih baik dari kelima ini yang harus dilaksanakan oleh guru. Posisi yang pertama yaitu guru itu sebagai penghukum. Penghukum biasanya ya guru katanya menghardik, menunjuk, gitu ya, menyakiti, menyindir. Guru berkata apa? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan pembalasanku. Nah, ini kan ini hasilnya apa? Hasilnya
siswa memberontak, menyalahkan orang lain, atau bisa juga berbohong. Bukan saya Pak, tuh itu bukan saya, pasti seperti itu karena merasa diancam. Terus kaitan dengan dunia berkualitas ada tidak? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi keren gitu ya. Murid berkata apa nanti? Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Gitu kan namanya mah. Nah, dampaknya apa? Mengulangi kesalahan. Karena apa, sudah tahu, si bapak itu pasti gitu. Kalau guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, biasanya nih, saya pernah sering berceramah dan menyatakan seharusnya kamu belajar yang fokus di kelas, kamu harus mengerjakan tugas, kamu harus rajin piket, gitu biasanya. Bapak kecewa, gitu ya, atau ibu kecewa dengan perilaku kamu. Nah, terus membuat orang bersalah. Guru berkata, kamu seharusnya, sudah tadi dijelaskan. Nah, hasilnya apa? Menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kemudian tuntun apa? Sieun ya, disebut orang bersalah. Sieun, misalkan ngabohong we. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Iya mah rada mendengar. Terus murid berkata, maafkan, hanya sampai itu, maafkan. Tapi dampaknya apa? Merasa rendah diri, tentunya ngedrop psikisna. Mau di omonganna hareupeun murid atau di depan murid yang lain. Nah, ada yang ketiga, yaitu fokus sebagai teman. Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contoh kalimatnya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, jadi nanti ketergantungan gitu ya. Tong lakukan, jangan melakukan hal negatif. Ingat tidak dengan jasa ibu, gitu kan? Ini posisi guru sebagai teman ketika mengontrol kesalahan murid. Dampaknya apa? Kita langsung dampak. Murid lemah, tidak mandiri dan tergantung pada guru. Hayang balas jasa. Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Biasanya kalau pemantau itu melihat aturan yang ada, karena dia menghitung dan mengukur. Mengukur apa? Tingkah laku murid. Sarwa itu sama tidak dengan peraturan sekolah. Nanti pasti kalimatnya, kamu tahu nggak peraturannya di sini? Terus tanyakan peraturan. Dampaknya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ketika sebagai pemantau lebih ke memberikan hukuman. Contohnya yang tadi, hukumannya di sini seperti ini, lari. Hukumannya membaca. Nah, yang terakhir yang diharapkan ya pada konsep ini, guru itu harus memposisikan guru sebagai posisi manajer, karena tujuannya nanti menghargai diri sendiri. Nah, kalau sebagai manajer biasanya pertanyaannya banyak pertanyaan di sini. Apa yang kalian yakini? Jadi kembali lagi kepada keyakinan yang telah disepakati dengan murid. Jadi emang untuk penerapan ini kemungkinan besar sulit ya. Jadi tapi kita belajar bersama-sama. Termasuk saya juga masih baru gitu ya, baru menerapkan. Karena apa? Kultur budaya di kita masih terus harus dibina dan butuh perjuangan juga. Dampaknya apa? Dia timbul kesadaran diri ya, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi konsekuensinya bukan dari guru, bukan dari sekolah. Tadi kan kata saya ngobrol dulu,
konsekuensinya akan timbul sendiri dari dia. Oh iya Pak, saya akan tidak terlambat sekolah lagi Pak, karena saya kemarin habis begadang, kedepannya saya tidak akan begadang lagi. Nah, fungsinya restitusi seperti itu, sehingga dia kembali kepada posisi awal ketika melakukan kesalahan. Adapun tadi konsekuensi itu boleh diterapkan, boleh juga tidak, tergantung dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah disepakati. Ketika tidak menimbulkan konsekuensi, tidak jadi masalah. Justru yang paling utama itu bukan konsekuensinya, tetapi ini mengevaluasi diri. Jadi dia bisa berubah bukan berdasarkan arahan, bukan berdasarkan paksaan, tetapi lebih ke menyadari bahwa itu kesalahan yang harus diperbaiki ke depannya dan tidak akan diulangi kembali. Itu tujuan dari penerapan restitusi yang kita laksanakan bersama murid. Kita lanjut. Nah, ini mah isi nih. Posisinya mana ya? Pang jawabkan. Coba jawab. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol rumah. Hah? Diulang? Apa kendala ya? Nah, ayat penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu, kata Pak Mul, teman. Boleh, kita tampung. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini apa? Nah, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Mana wae? Kita cek. Bisa dicek langsung. Berapa ya? Oh. Ya. Jadi yang cocok yang dua. yang cocok yang dua ya. Enggak apa-apa. Ya. Namanya juga belajar. Ya, namanya juga belajar. Ini kalimat-kalimat yang biasanya dilontarkan oleh seorang guru kepada anak ketika posisinya sebagai apa? Kita sebagai guru diarahkan lebih ke, kalau bisa ya, manajer. Karena di sini akan timbul motivasi intrinsik dari murid. Apalagi manajer perusahaan. Apalagi manajer perusahaan. Betul. Betul Bapak. Saya juga posisinya di sini. Iya. Gerga. Saya juga barusan. Iya. Mana kan ayah loncat dan dewasa. Loncat yang mewah. Betul. Apa ya? Lebih apa ya? Saya juga emang ini kok konsep seperti ini ya. Sangat bertolak belakang dengan apa yang telah kita lakukan. Oh seperti ini. Ternyata yang benar itu seperti ini, gitu kan? Ya mungkin kita baru paham. Mudah-mudahan kedepannya pribadi saya dia bisa Iya. Lanjut. Nah, terakhir, bagaimana menerapkan segitiga restitusi
ketika menyelesaikan masalah. Segitiga teh yaitu mulai dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Jadi dia ya tahapannya. Seperti ini tahapannya. Jadi yang pertama menstabilkan identitas. Ketika murid merasa atau melakukan kesalahan, biasanya gimana ya? Nah ini, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, gitu ya, sama murid gitu. Jadi murid tidak dihukum, tidak merasa bersalah, tidak ada manusia yang sempurna. Kan kita mah, begitu guru mah tuh kali mah. Tapi nggak tahu nih ya, kita terapkan juga. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi apa penyelesaian masalah dari ini? Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah ini bisa dilakukan terhadap murid kita. Tapi saya juga yakin ketika muridnya tidak pandai berkomunikasi dengan kita, mungkin hanya diam, duduk, lesu seperti itu ya. Biasanya, karena saya juga sering ngobrol, kunaon sih ngelakukan gitu, kayak naon sih, hicing kan. Jadi seakan-akan dia tuh takut. Tapi kita coba terus bicara dengan murid, dengan mungkin Pak Wiki lebih jago, lemah lembut gitu ya, lebih di apa namanya? Pak Wiki. Iya, maksudnya kalau Pak Bos takut lihat mukanya aja, bos. Sudah bilang gitu, lihat nih. Kabelan tuh, iya jadi Kita gitu. Betul, Pak. Makanya saya juga sendiri menyadari, saya juga posisinya pasti penghukum. Karena yang saya yakini ketika murid dihukum akan jerah, mau ngelakukan di ternyata dah ngelakukan di kaitan asaran mental murang kali seperti kumaha ya Pak Idin. Maksudnya dia kan katanya rumah kan istilahnya ada hukuman seperti fisik ya. Malahan saudara teh aya di balik penghapus segala gitu nya sebenarnya. Terus lamun main cabok nya itu aya nya di kelas ku ayeuna saudara teh kan tomboro nyabok. Nah, jadi efek nanti kamu barangkali dan istilah nama mental nanti kan lemah naonnya sa istilahnya mah sakurat sakredit ngadoni ke orang tua kali dulu mah jadi akibat seperti kieu teh aya pangaruh teh kana mental murang kali sehingga murang kali teh janten onggoan janten naon teh namanya teh asa pembelian nah itu jadi sakudak sakredit lapor lamun aya di Ciwidey teh mah atawa di Gebung teh mah seperti itu Pak. Aya teh kaitanna sareng metode ieu atawa model pembelajaran seperti ieu gitu. Sebenarnya metode atau konsep ini lebih ke tadi murid bisa mengevaluasi diri sendiri, bukan ke efek yang lain gitu ya. Ini murid nantinya akan yang pertama mengetahui kesalahannya, yang kedua bisa memperbaiki, yang ketiga yang penting karakter murid itu akan menjadi kuat sehingga dia akan konsisten, tidak akan mengulangi kembali. Ini harapan dari penerapan konsep seperti ini. Ketika tadi pertanyaan Pak Mul bahwa ketika penerapan ini apakah ada dampaknya terhadap mental, sebenarnya itu kembali ke cara komunikasi antara guru dan murid dalam menyelesaikan masalah. Emang kebanyakan termasuk kultur di kita ya, siswa-siswa kita terlalu tergantung kepada kekuasaan. Kepuasan gitu ya, saya merasa tidak puas, saya merasa ini, sehingga berdampak untuk melaporkan kejadian seperti ini kepada orang tuanya. Nah, hal-hal seperti itu
bisa diminimalisir ketika penerapan konsep ini dilakukan dengan baik dengan tahapan-tahapan komunikasi yang baik juga. Insya Allah tujuan dari penerapan konsep ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sepertinya itu Bang Mon, emang ini sulit. Saya juga ketika berkomunikasi dipraktekkan dengan siswa, emang kadang murid malah diam gitu ya, malah jadinya satu arah kitanya, karena muridnya sudah merasa minder, sudah merasa takut gitu ya. Jadi belum ada keinginan muncul dari dirinya untuk mengungkapkan kebaikan dan juga pemecahan masalahnya. Tahapan yang kedua, nih, validasi kebutuhan. Biasanya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Jadi cek gancang nolak alusnya itu mah untuk berbahaya. Jadi ada di alam gitu, masih dipuji gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia tidak ngedrop di sini. Mulai kamari mah masih lemah, nanti ngabalikan bendera gitu. Ya, masih lemah, ya betul. Jadi murid jangan lamun disoek-soek mah gitu ya. jangan langsung divonis bersalah. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu kan ditanya alasannya, emang alasannya apa kamu kesiangan? Emang alasannya apa kamu tidak mengerjakan PR? Ditanya. Apa yang penting bagi kamu? Kira-kira cek murid kata murid ini tidak penting Pak. Emang saya menyadari mungkin murid bisa berkata seperti itu. Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ketika ini kelakuannya memang bisa ditolerir gitu ya. Ketika sudah melanggar ya mungkin tidak bisa kalimat ini diungkapkan. Ya. Ya contohnya kan kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Contohnya kan pelecehan gitu ya. Masa kita menyebut kamu boleh tetap berusaha. Ini mungkin ketika melakukan hal pelanggaran yang sifatnya bisa ditolerir ya. Maksudnya Kebenaran. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Ini ketika berkelahi mungkin ya. Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah ini kalimat seperti ini diutarakan ketika kita melaksanakan validasi kebutuhan dari siswa. Terakhir, segitiga restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Biasanya guru mengatakan apa nilai yang kita percayai. Jadi kita kembali ke keyakinan kelas. Kira-kira melanggar keyakinan kelas apa ya kamu? Atau kira-kira apa keyakinan kelas yang kamu percayai? Ternyata kalau muridnya paham, oh iya Pak, saya tidak menerapkan keyakinan tentang disiplin atau tidak menerapkan keyakinan tentang kolaborasi dan sebagainya. Terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Contoh yang tadi kan ada nilai-nilai sebenarnya banyak berdasarkan para ahli. Nilai-nilai universal itu nilai-nilai selain di kita dilaksanakan di luar negeri pun sama gitu ya, sama dilaksanakan. Yang selanjutnya kelas yang ideal itu seperti apa sih? Jadi lebih ke menanyakan tentang harapan-harapan dari siswa. Kamu ingin jadi anak seperti apa dan sebagainya. Nah ini tahapan terakhir dari menanyakan keyakinan. Sebenarnya di sini tidak ada konsekuensi, tidak ada hukuman, tidak ada kan? Tidak ada. Yang lebih utama yaitu lebih untuk meningkatkan apa yang harus dia lakukan atau dilakukan supaya tidak diulangi kembali dan intinya untuk mengevaluasi diri. Nah ini adalah tahapan segitiga restitusi yang harus kita laksanakan. Bapak dan Ibu, sebelum saya tutup paparan materi ini, ada hal atau ada video ya yang harus saya sampaikan juga untuk berbagi pengalaman tentang penerapan budaya positif, yaitu salah satunya tentang penyusunan keyakinan kelas yang saya terapkan bersama murid saya di kelas 5.
Dan nanti ada video satu lagi yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Baik, kita simak bersama. Kita percepat saja ya supaya ini. Nah ini proses masih untuk menyusun keyakinan kelas. Diberikan dulu contoh karena bisa saja dalam pemahaman siswa mungkin kurang tepat. Ya kita lewat ya, saya jelaskan dulu. Ketika sudah dikira paham siswa untuk menyusun keyakinan kelas, nah nanti ada tahapan berikutnya di sebelah sini. Ini masih di sini. Nah, selanjutnya dibentuk kelompok dan untuk menyusun tersebut dilakukan secara berdiskusi secara kelompok dengan masukan-masukan dari rekan atau anggota kelompok yang lain. Nah, setelah beres
pengerjaan secara diskusi kelompok, maka perwakilan salah satu dari kelompok tersebut mempresentasikan ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Demikian ya, itu tentang menyusun keyakinan kelas. Satu lagi saya akan membagikan penerapan budaya positif, yaitu tentang segitiga restitusi ya. Mari kita simak bersama-sama. Ini pengertiannya dari segitiga restitusi. Ini kasusnya yang pertama, bisa dibaca dengan seksama. Nah, ini kejadiannya ketika saya melaksanakan pembelajaran dengan murid. Ada salah satu murid yang tidak fokus, malah tidak mengerjakan tugas ketika saya berikan tugas. Beda dengan murid yang lain. Kita percepat saja. Nah, yang lain rajin. Ini malah menggambar ya. Kita mulai dari tadi ya, sudah saya jelaskan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tadi ketika pembelajaran matematika, kamu apa atau melakukan apa? Kenapa melakukan? Tidak suka pelajaran matematika ya? Tidak suka, betul? Oke, apa? Sebenarnya tidak apa-apa ketika kamu lain atau teman-teman mengerjakan tugas tidak senang, lalu kamu menggambar apa sebenarnya tidak ya, apa tahu kamu tidak suka pelajaran matematika, itu ya. Kamu bapak tidak marah ya, ulangi, bapak tidak marah. Ini tahap yang kedua, Bapak dan Ibu, yaitu validasi tindakan. Tindakan yang salah yang dilakukan oleh salah satu murid saya. Jadi bisa dengan cara menanyakan alasan, akhirnya kenapa tidak fokus atau tidak mengikuti pembelajaran atau tidak mengerjakan tugas. Kalau begitu, tidak memaksa, tapi ada tak keinginan dari kamu untuk berubah untuk lebih baik lagi, ada tidak? Ya, mau dibantu sama Bapak? Nanti amal secara terpisah. Kalau mau belajar matematika khusus memahami pelajaran, ketika ada keinginan untuk berubah dari dirinya atau dari diri murid, itu kita bisa bantu supaya dia lebih bersemangat lagi. Amal di Bapak juga bertanya tentang keyakinan kelas yang telah kita. Tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan yang sudah disusun di kelas ditanyakan kepada murid tersebut. Iya, itu pembelajaran yang baik ya. Ketika teman belajar mengerjakan tugas, kita juga harus mengikuti pembelajaran dengan ya. Jadi dengan keyakinan tersebut, setelah kamu memahami tentang kelas,
Namun pembelajaran harus diikuti dengan baik. Nah, kita pertama tidak mengikuti dengan baik. Coba kami tahu usaha apa yang akan kamu lakukan depan. Kamu ingin berusaha lebih baik lagi? Jadi, nah siap nanti bapak bantu dengan dia pembelajaran aman dan juga ya. Siap aman? Ya, terima kasih ya. Bapak sangat mendukung Kamal untuk berusaha ketika Kamal ada kendala dalam. Terima kasih Kamal. Silakan kembali lagi ke kelas. Nah ini respon ya, respon dari Kamal. Ketika sudah kita melakukan tahapan restitusi segitiga terhadap murid, maka pasti nanti ada respon dari murid tersebut. Demikian ada 2 video berbagi dari saya yang sudah saya terapkan bersama murid saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu, walaupun video ini mungkin tidak sempurna seperti harapan-harapan yang mungkin lebih besar lagi ya. Saya juga masih dalam tahap belajar, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Rupanya paparan materi dari saya cukup sekian. Tanya jawab masih ada atau tidak? Cukup. Mohon maaf apabila dari penyampaian yang saya sampaikan banyak kurang berkenan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.